Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita sudah pernah mencoba membuat aplikasi sederhana menggunakan web service di Spring Boot. Kita membuat kalkulator sederhana untuk menghitung plus, fungsi plus, kemudian minus, dan lain sebagainya. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba suatu hal yang lebih baru, yaitu mencoba untuk mengkoneksikan Spring Boot ini dengan database. Nah, pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah pastikan terlebih dahulu Anda sudah menginstal XAMPP. Oke. Sebenarnya memang tidak harus XAMPP, akan tetapi untuk standarisasi saja supaya ketika nanti ada troubleshooting nanyanya nggak jauh-jauh dari sini gitu kan. Kita ngambil targetnya databasenya MySQL gitu. Nah, di dalam XAMPP ini sudah ada server MySQL, sudah ada MySQL-nya, sudah bundle lah, sudah bundle BUNDLE antara web server untuk ini ya, untuk manajemen database-nya phpMyAdmin dengan yang satu lagi server database-nya yang di port 3306. Oke, jadi pertama kali pastikan dulu XAMPP ini sudah terinstall di tempat Anda. Oke, selanjutnya langsung saja seperti biasa, karena kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi database ini, maka yang pertama kali kita butuhkan adalah kita membuat project baru terlebih dahulu. Oke, untuk membuat project baru, masih ingat ke Spring Initializer, kemudian Spring Initializer, kemudian kita pilih Maven Java, ini bebas 226 kalau saya. Kemudian ini artefak name-nya, misalkan name-nya apa ya, kasus DB, database. Oke, artefaknya juga database learning. Panjangannya database LRN gitu aja. Oke. Kemudian grupnya mungkin bukan com.example ya, com.lat, bebas. Ini juga ini nanti bakal jadi package-nya, nggak harus sama seperti saya. Demonstrasi database, koneksi database. Oke, Java-nya saya masih pakai Java 8. Dependensinya kita pakai web, kita search web, Spring Web. Oke. Kemudian MySQL, driver. Oke, masuk. Kemudian satu lagi JPA. Kita akan bikin aplikasi sederhana, oleh karena itu paling enggak tiga ini harus ada. Spring Web untuk bikin REST API-nya, untuk bikin RESTful Web Service, kemudian MySQL driver-nya nanti untuk koneksi untuk driver ke database SQL ya, MySQL. Kemudian Spring Data JPA. Nah, ini nanti kita akan mencoba untuk menggunakan Java Persistent API. Nah, akan tetapi ini saya bahas nanti. Untuk sementara ini, untuk part kali ini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi database saja. Oke. Oke, kalau sudah kita klik generate, terdownload. Saya ambil, kemudian saya pindah dulu ya. Di latihan, folder latihan mana ya? Oke, saya masukkan ke sini.
latihan latihan mana? Oh ini database LRN. Ini kita ekstrak di sini. Oke, latihan. Nah, sip. Ingat, oh sorry, bukan latihan. Apa ya? Oh ini database LRN. Nah ini nih, yang benar ini. Jadi ingat ya, yang kita import projectnya nanti adalah ini. Jadi project lamanya saya close dulu. Sorry, kita ini dulu ya. Kita buka Spring Boot terlebih dahulu. Kok Spring Boot? Kita buka apa namanya istilahnya? Kita buka IntelliJ terlebih dahulu. Belum keluar. Nah oke, sudah keluar. Kemudian import project. Setelah import project kita ambil folder yang tadi. Ingat ya, satu folder project saja, jangan di atasnya. Jadi folder project ini database LRN. Oke, di dalamnya ada mvn.mvn, ada src, git, help, oke, dan yang lain-lain. Kemudian .pom xml. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih Maven. Kemudian import Maven project automatically. Kalau ini enggak ada, silahkan cek di video troubleshooting yang sebelumnya ya, yang sudah saya bikin. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next lagi. Kemudian kita klik next lagi. Project name-nya sudah benar, oke. Kemudian kita klik finish. Nah, oke, jadinya seperti ini. Nanti kita punya project baru. Kemudian dependency resolve-nya sudah beres karena saya sudah punya ini ya, dependensi yang sama sebelumnya. Nah, untuk konfigurasi database, sebentar saya ulang dari awal ya. Untuk konfigurasi database yang perlu kita lakukan adalah kita hidupkan terlebih dahulu XAMPP-nya. Dari sini, XAMPP. Oke. Yes. Awalnya ini mungkin kayak gini ya, awalnya mati semua. Nah, ini ada dua service yang kita perlukan. Yang pertama Apache, kemudian yang kedua MySQL. Apache ini nanti fungsinya untuk mengakses localhost punya si ini ya, phpMyAdmin punya si server Apache-nya. Kemudian aktivasi database MySQL. Yang kedua untuk aktivasi database MySQL. Oleh karena itu kita klik start dulu, kita klik start, oke. Kemudian kita klik start di sini juga, dua-duanya harus nyala. Untuk Apache-nya running di port 80, MySQL-nya running di port 3306. Mungkin beda-beda, tapi kebanyakan akan sama seperti saya seperti ini. Oke, nah sekarang apa yang kita perlukan adalah kita cek nih. Kalau sudah nyala, kalau XAMPP-nya sudah nyala, harusnya ketika kita klik ke localhost, kita akses localhost, maka akan keluar seperti ini. Nah, kecuali belum dinyalakan ya. Ini saya matiin dulu. Misal kayak gini, saya ketik localhost gini, localhost, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini, nggak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu saya aktifkan localhost-nya di service Apache. Oke, kemudian kita akses lagi. Nah, kalau kita pengen mengakses database, apa yang kita perlukan adalah kita harus membuat database.
Nah, di XAMPP ini sudah ada bundle database beserta dashboard untuk mengkonfigurasi database. Itu di mana? Di phpMyAdmin. Klik phpMyAdmin. Oke. Nah, di sini kita akan menemukan beberapa konfigurasi yang kita perlukan untuk membuat database baru. Oke. Untuk pertama kita coba dulu apa yang terjadi kalau MySQL ini saya stop. Kemudian saya mengakses localhost masih nyala, saya masuk ke phpMyAdmin. Nah, errornya kenapa? Karena nggak bisa connect ke service database gitu, ke server database-nya nggak bisa. Karena kenapa? Karena belum dinyalakan. Jadi perlu kita nyalakan dulu, start. Baru kalau sudah kita nyalakan, nah ini baru kita F5 ya, tadi kita refresh. Ini baru bisa bekerja dengan baik. Oke, pertama kita akan membuat database untuk latihan terlebih dahulu. Nah, kita bikin baru, new, kemudian nama databasenya apa, misalkan ini ya, databasenya namanya DB latihan. Oke, kemudian create. Sekarang kita punya database baru namanya DB latihan. DB latihan ini akan kita gunakan nanti agar kita bisa pakai ini di web service kita. Nah, caranya seperti apa? Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama itu kita ini dulu, kita masuk ke project ini dulu, project ini terlebih dahulu. Nah, kemudian kita cek di application.properties. Ini aplikasi masih kosong ya, aplikasinya masih kosong. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah seperti biasa kita definisikan dulu server portnya. Misalkan portnya adalah 8080 atau mungkin karena jangan 8080 karena itu defaultnya sudah dipakai sama aplikasi yang lain ya. Mungkin kita pakai 3000 atau yang lain gitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi hal lain. Nah, hal lain ini apa? Karena kita akan menggunakan database, nah maka kita perlu nanti beberapa konfigurasi seperti ini. Ini akan saya jelaskan sedikit satu demi satu ya. Saya close dulu. Oke. Server port ini kemarin supaya aplikasi kita jalan, web service kita jalan di port tertentu. Nah, selanjutnya kita akan definisikan data source-nya. Spring data source, kemudian URL, kemudian sama dengan, kemudian ini gandeng aja ya, yang kayak gini-gini nih. Spring data source JDBC MySQL / localhost. Kemudian ingat, kita cek di sini portnya, port MySQL-nya ya, bukan port Apache-nya, tapi port MySQL. Di sini runningnya di port 3306. Maka kita masukkan di sini port 3306. Ini adalah port database-nya. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita setting di URL ini adalah di URL data source-nya ini adalah database-nya. Kita cek lagi database-nya spesifik ya. Nah, ini namanya DB latihan. Tadi DB_latihan. Oleh karena itu di sini juga kita definisikan seperti ini, DB/DB_latihan.
latihan. Oke, mengikuti seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau di Spring ya, di Spring Boot itu sebenarnya kita bisa pakai recommendation tool. Jadi caranya seperti apa? Misalkan kita ketik Spring dot. Nah, dot ini kalau kita pencet Ctrl dan spasi, kita tunggu sebentar, maka dia akan mengeluarkan beberapa opsi. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal cari saja nih, misalkan data source. Data source. Nah, ini ada banyak banget. Data source C. Oke. Dot username. Kita ngisi username dulu. Misal username-nya apa? Root. Username database-nya biasanya root. Kalau misalkan nggak kalian konfigurasi sendiri, defaultnya adalah root. Kemudian spring dot data source dot kontrol spasi, apalagi adanya di sini. Kita cek. Yang penting adalah password. Oke. Nah, passwordnya apa? Passwordnya biasanya defaultnya kosong, kecuali kalau sudah kalian modifikasi di MySQL nya gitu. Mungkin bisa kita ganti-ganti sih sebenarnya nanti. Kemudian kita definisikan drivernya, spring dot data source dot data source, sorry salah tulis, data source dot kontrol spasi, kita cek driver class mana ya, driver class name, ini dia driver class name. Nah, ini ada beberapa pilihan, driver, kemudian yang satunya com mysql cj jdbc, kemudian com mysql jdbc. Kalau kalian import dependensi lain mungkin selain MySQL, mungkin misalkan kita pakai Postgre, nanti di sini juga akan muncul driver yang lain yang kita sudah import di pom.xml. Nah, karena kita hanya mengimport dependensi MySQL, maka di sini akan muncul MySQL saja. Nah, kita pilih yang com mysql cj jdbc. Yang ini sudah yang com mysql jdbc ini sudah sudah istilahnya itu deprecated. Jadi mungkin suatu saat nanti tidak akan digunakan lagi, tidak akan bisa digunakan lagi. Oleh karena itu kita pakai yang terbaru, com mysql cj jdbc. Oke. Kemudian driver. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi JPA-nya. spring.jpa.hibernate.ddl.auto sama dengan, untuk sementara ini tidak usah diperhatikan dulu, kalian tidak perlu tahu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Di sini sebenarnya ada beberapa opsi ya, create, kemudian create drop, kemudian kontrol spasi, ada update, ada create drop, ada create, ada none, ada validate. Nah, untuk sementara ini kita pakai create saja. Tujuannya adalah supaya nanti ketika kita bikin kelas kelas model untuk database-nya, maka secara otomatis nanti database di MySQL-nya akan tercreate sendiri. Kalau sekarang masih belum paham, kita skip dulu. Yang penting kita konfigurasi ini dulu. Oke. Nanti ke depan akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, ini dialeknya
dialeknya juga nggak ada ya. org hibernate dialek MySQL 5 dialek. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang coba kita run. Kalau nggak ada error berarti aman, berarti tidak perlu kita apa-apakan lagi ya. Kita run. Kita tunggu keluarnya seperti apa. Oke, masih ngeran. Nah, ternyata berhasil, started di port 3000. Oke, ini kurang lebih konfigurasi yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Jadi ini pada part kali ini kita tujuannya cuma untuk konfigurasi database saja seperti itu. Nah, kita coba untuk hapus ini ya. Kita coba misalkan ini saya ganti nih, apa sih yang terjadi kalau ini saya ganti. Misalkan DB latihannya ini saya ganti dengan A, B, C, D, E, F gitu. Apa yang terjadi? Saya run ulang ya, stop and rerun. Kita tunggu sampai bootingnya beres. Oke, ternyata masih running. Tidak sesuai dengan dugaan saya. Harusnya mungkin harusnya error ya, karena ini tidak ada di database gitu. Kecuali kalau ini ada di database. Tapi nanti ketika ini URL-nya kita ganti gitu. Ketika URL-nya ini kita ganti dan kita sudah bermain dengan database, maka yang terjadi adalah error. Karena kita belum berinteraksi dengan database-nya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah, oleh karena itu sebagai defaultnya kita tetap bikin seperti semula saja, DB latihan. Oke, DB latihan, ini nama database-nya ya. Ingat, ini nama database-nya, ini nama username database-nya, ini password database-nya, dan ini drivernya. Untuk yang ini, untuk yang bagian bawah ini tidak perlu kita perhatikan dulu. Saya kasih komen. Kalau untuk ngasih komen di file application.properties ini kita menggunakan tanda crash, tanda pugar. Yang ini untuk konfigurasi database, data source configuration. Oke, ini cuma untuk menandai aja. Jadi kurang lebih seperti ini. Misalkan sudah berhasil seperti ini, artinya sudah. Akan tetapi perlu dipastikan dulu, database-nya, nama database-nya itu sama dengan yang ada di sini. Yang ada di sini. Kalau enggak gimana? Nggak bisa dipakai nanti ketika kita sudah beneran berinteraksi. Tanda kutip ya, ketika kita sudah beneran berinteraksi. Untuk saat ini kita masih cuman mengkonfigurasi saja, belum benar-benar berinteraksi. Jadi ini tahap ini masih tahap konfigurasi. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk cara mengkonfigurasi caranya untuk mengkonfigurasi database, mengkonfigurasi Spring dengan database. Kurang lebih caranya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf, untuk part ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.